Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang masih memberikan nikmat hidup kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kita tujukan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan dan untuk memperbaiki kehidupan selama di dunia ini. Dan adapun cara untuk memperbaiki diri kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, manfaatkan yang 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Yaitu yang pertama, manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Kehidupan merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akankah kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Allah telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Maka manfaatkanlah kehidupan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Tapi ajal pasti akan datang pada diri kita. Maka untuk itu, sebelum ajal menjemput kita, hendaklah kita selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi kita solat 5 kali sehari semalam. Sebenarnya mengerjakan solat bukanlah hal yang berat, karena Allah telah memberikan waktu dalam sehari semalam selama 24 jam. Sebenarnya sekali solat tidak sampai sekitar 10 menit. Kalau 5 kali berarti 50 menit. Allah memberikan 24 jam, hanya 50 menit untuk mendirikan solat. Tidak sanggupkah kita untuk mengingat Allah hanya 50 menit? Silahkan bekerja di ladang, silahkan bekerja di sawah, silahkan bermain, silahkan berolahraga. Allah tidak melarang hal-hal yang demikian. Tapi ingat, apabila waktu solat telah datang, tinggalkanlah pekerjaan kita untuk sementara. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk mendirikan solat, telah datang waktu solat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah pekerjaanmu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Apabila salat telah kamu kerjakan, apabila salat telah kamu dirikan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Silakan bekerja kembali dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah agar kamu beruntung. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu." Kita kadang-kadang berkata di waktu kita sakit, "Kalau sekiranya saya sehat, kalau sekiranya saya sembuh, saya akan sholat, saya akan rajin ke masjid." Tapi setelah kita sehat, setelah kita sembuh, kita melupakan ucapan-ucapan kita itu. Tidakkah kita mengetahui bahwa setiap ucapan akan dimintakan pertanggungan jawab di hari kiamat nanti? Maka untuk itu, sebelum datang waktu sakit, mari kita memanfaatkan waktu sehat kita untuk hal-hal yang baik, untuk selalu mengerjakan sholat, untuk selalu menolong sesama manusia, untuk selalu membaca sedikit demi sedikit dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian yang selanjutnya, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Hendaklah kita isi waktu luang kita dengan amal soleh yang berguna bagi diri kita, berguna bagi orang lain, dan berguna bagi bangsa dan agama. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu." Masa muda adalah masa untuk berkarya, masa untuk belajar, dan masa untuk berjuang. Siapa saja yang memanfaatkan masa muda dalam hal-hal kebaikan, maka pasti akan merasakan manfaatnya di masa tua. Dan bagi siapa yang menyia-nyiakan masa muda, membiarkan dirinya terombang-ambing di dalam kesesatan, membiarkan dirinya tenggelam ke dalam dosa, berpoya-poya, maka dia pasti akan rugi dan menyesal kalau sekiranya dia mati sebelum ia bertaubat. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah kayamu sebelum datang masa miskinmu." Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat, haruslah dengan cara yang halal. Jangan mencari harta dengan cara mencuri, jangan mencari harta dengan cara korupsi, dan jangan mencari harta dengan cara yang berjudi dan lain sebagainya. Tapi carilah harta dengan cara yang halal dan baik. Semua manusia ingin kaya, tapi jangan lupa, di dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain. Maka untuk itu, manfaatkanlah kekayaanmu untuk selalu bersedekah walaupun sedikit. Dan juga perlu kita ingat, hendaklah kita pergunakan harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kaum muslimin yang berbahagia, terkadang kita lupa, kita telah membeli hal-hal yang mahal, tetapi sedikit sekali manfaatnya. Kita telah membeli perhiasan-perhiasan rumah, ingin membeli sesuatu hal yang mewah, persilahkan. Tetapi ada lagi yang lebih bermanfaat dari itu. Kadang-kadang kita melihat di rumah saudara kita, tidak ada sajadah, tidak ada sarung untuk mendirikan sholat, padahal rumahnya mewah. Bahkan Al-Quran pun juga tidak ada di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita mampu membeli hal-hal yang mewah dan mahal, tetapi kenapa kita tidak mampu membeli Al-Quran? Padahal Al-Quran berguna waktu di dunia maupun di akhirat nanti. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, maka untuk itu persiapkanlah kehidupan kita di akhirat nanti. Janganlah kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Akankah kita ingkar kepada Allah? Apakah pantas kita ingkar kepada Allah padahal kita adalah ciptaan Allah? Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kita nanti akan dimatikan, kemudian akan dihidupkan kembali dan akan dimintakan pertanggungan jawab terhadap apa yang telah kita kerjakan selama di dunia ini. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.